naikkan pujian hormat kami dalam ibadah yang diberkati pagi ini. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah ini menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah ibadah ini hanya untuk Tuhan. Kami percaya ibadah ini diberkati. Kami percaya ibadah ini Kristus dipermuliakan. Sekarang berbicara atas kami dan berkati kami. Biar firman yang hidup itu diberitakan atas kami orang-orang percaya. Sehingga hari ini kami terus mengerti kehendak Tuhan. Dan kami turut semaunya Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita orang-orang percaya. Dan kita yang mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu demi kenyamanan bersama tolong HP tidak dibunyikan, maksudnya di silent. Kalau perintahan tangan dimatikan supaya selama saya menyampaikan firman tidak ada suara-suara HP. Dan yang tidak penting-penting amat juga nggak usah keluar masuk gereja ini. Kecuali udah nggak tahan lagi silahkan. Haleluya. Hari ini tema khotbah kita di gereja kita adalah keluarga yang sukses dalam pelayanan. Kenapa tema ini muncul, saudara? Sebab banyak orang kalau sudah berkeluarga tidak lagi pelayanan atau mengurangi pelayanan. Sekali lagi ya. Saudara, banyak orang Kristen pada waktu belum menikah aktif melayani, tapi sudah menikah biasanya mengurangi job dalam pelayanan. Beberapa pemahaman dari gereja-gereja Pentakosta di Indonesia, hamba-hamba Tuhannya sering berkata begini, saya mau melayani Tuhan sampai mati di mimbar. Jadi ada beberapa pendeta aliran Pentakosta yang sering kali berkata, saya mau melayani Tuhan sampai mati di mimbar. Artinya apa, saudara? Saya tidak akan pernah berhenti melayani sampai saya dipanggil oleh Tuhan, termasuk keluarga. Satu sisi baik dan memang haruslah demikian, walaupun ada kalanya secara organisasi kurang baik. Nah hari ini saudara, Alkitab mengajar kepada kita tentang pelayanan. Tidak saja pada waktu kita masih muda, tetapi juga pada waktu kita sudah berumah tangga pun tetap melayani Tuhan dengan frekuensi nilai kualitas yang tentunya tetap sama. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa keluarga kita pun harus sukses dalam pelayanan? Beberapa minggu yang lalu kita diajar sukses dalam berbagai macam hal. Tetapi jangan lupa juga Allah mengendaki supaya kita sukses dalam pelayanan. Kita boleh dan Tuhan mau kita sukses dalam membangun karir dalam keluarga. Kita memang dikehendaki Tuhan sekolah sampai sukses. Tuhan mengendaki keluarga kita sukses dan diberkati. Harusnya juga kita berkata keluargaku pun sukses dalam sebuah pelayanan. Kenapa kita harus sukses dalam sebuah pelayanan? Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Karena Tuhan memberikan potensi ilahi yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-37 yang sering kali kita dengar pada waktu kita akan mengadakan baptisan air. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, ketika mereka mendengar khotbahnya Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara, jawab Petrus kepada mereka, kepada orang banyak yang mendengar khotbah Petrus itu.
bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Perhatikan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dalam pelayanannya gereja mula-mula Petrus berkata, bertobatlah. Kalau kamu mengerti firman dan hatimu terharu dan merasakan kebenaran itu, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Dan pada akhirnya setelah kamu bertobat dan lahir baru, kamu akan diberi karunia Roh Kudus. Bagi kamulah janji itu. Gereja Bethel Indonesia meyakini bahwa tidak hanya ada karunia 9 karunia dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Diklik materinya saja. Saya sudah terkenal jadi nggak usah dilihatkan di layar. Haleluya. Saudara, Gereja Bethel Indonesia sekali lagi tidak hanya percaya bahwa ada karunia 12 karunia dalam kitab 1 Korintus 12. Tetapi Gereja Bethel Indonesia meyakini ada 9 karunia roh, ada karunia 5 jawatan karunia, dan ada 7 karunia pelayanan. Dan ini diberikan kepada orang percaya, kepada gerejanya, kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami, dalam sebuah komunitas keluarga, gunanya supaya orang-orang ini punya kemampuan, kekuatan, kuasa dalam pelayanan. Ada orang dikasih karunia 9 karunia. Ada orang yang punya karunia hikmat marifat surgawi. Ada orang yang diberi karunia jawatan. Ada jawatan rasul, ada jawatan nabi. Ada jawatan guru, ada jawatan penginjil, dan ada jawatan gembala. Setiap orang dikasih jawatan karunia jawatan ini. Di gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan, ada jemaat awal. Tidak pejabat. Saya kasih kesempatan beberapa kali mengajar di doa pagi. Mengajar di komsel-komsel. Saya lihat dia punya karunia jawatan sebagai guru mengajar yang luar biasa. Pada waktu saya suruh khotbah di hari Minggu, dia ngajar lewat luar biasa. Melebihi gembalanya. Jadi gembalanya pun bisa kalah, Pak. Karena mungkin gembalanya bukan punya jawatan mengajar. Mungkin gembalanya punya jawatan karunia gembala sidang. Tapi ada orang-orang tertentu dikasih jawatan mengajar. Dia bukan seorang gembala. Dia bukan seorang pendeta. Tapi dia kalau mengajar luar biasa. Dia pakai gambar-gambar yang bagus. Pakai istilah-istilah yang bagus. Pakai ilustrasi yang bagus. Wah, cerita yang bagus. Kalau dia mengajar orang ini. Semua orang mata melihatnya. Dan mulut terbuka dan ngeri kalau ada lewat masuk. Kenapa? Karena takjub dengan pengajaran luar biasa. Ada orang-orang yang dikasih karunia sama Tuhan jadi seorang gembala yang baik. Dia setia, rajin, visitasi, besuk, ngelus-ngelus jemaat dalam komselnya. Itu karunia jawatan. Ada orang kemana-mana ngomongin firman, ngomongin Injil. Ketemu tukang becak ngomongin Injil, ketemu tukang parkir ngomong Tuhan Yesus. Mengkorat dengan ngomong Tuhan Yesus. Naik taksi ngomong tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia punya jawatan menginjil, Pak. Kemanapun dia pergi dia bicara tentang hal itu. Ada orang-orang kalau ketemu sesuatu yang salah, lo salah tahu. Hei, bertobat lo. Karena dia punya karunia nabi. Sukanya menegur yang salah. Ada orang-orang pikiran yang bikin gereja dong. Bikin gereja. Tanam gereja. Karena dia seorang rasul. Jadi ini ada dalam jemaat. Ini ada di keluarga. Coba cek kayak istri-istri. Suamimu itu jawatannya apa dalam Tuhan? Jangan bilang begini, kakak ada Pak. Pasti ada. Coba cek kayak istri-istri suamimu itu karunianya apa? Suami-suami cek istrimu itu karunia apa? Karunianya bawel Pak, itu bukan karunia. Wah, istri saya kalau berdoa, dia menyembah Tuhan, dia berbahasa roh luar biasa.
Wah, istri saya itu kalau pelayanan hikmatnya luar biasa. Makanya dia susah ditipu orang. Lalu pasti ada, pasti punya. Setiap orang pasti dikasih karunia untuk melayani. Sebab panggilan kita setiap pribadi, panggilan pelayanan. Jadi kita ini dipanggil tidak hanya diselamatkan. Kita ini dipanggil tidak hanya untuk diberkati. Kita ini dipanggil tidak hanya disembuhkan. Tetapi kita dipanggil semua orang percaya untuk melayani sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Mari kita coba kita baca. Kitab Roma pasal 12. Ini karunia pelayanan. Pasal 12 ayat yang ke-6. Kita mulai saja pada ayat ke-4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada orang-orang khusus yang seringkali Tuhan kasih karunia memimpin. Dia kerjaannya memimpin. Ada orang-orang tertentu kalau nasihati, itu bikin hati pelong dan luar biasa. Tapi kalau ada orang tidak punya karunia menasihati, dia nasihatnya kanan kiri, atas tinggi bawah, tinggi dalam, wah nggak ngerti-ngerti nasihat itu model apa. Ada yang begitu-begitu. Nah saudara yang Tuhan kasih, saya percaya Alkitab mengajarkan kepada kita setiap orang minimal dikasih satu karunia roh. Minimal dari 21 pasti punya karunia jawatan. Minimal dari 7 karunia pelayanan, minimal kita punya karunia 1 dalam pelayanan. Tidak ada orang tidak melayani, Pak. Itu sebabnya kalau kita sudah diberi karunia berbagi. Ada orang-orang yang memang kesukaannya itu memberkati orang, memberi. Dikit-dikit dia berbagi, dikit-dikit memberi. Kalau ada apa-apa tantangan-tantangan, dia selalu duluan. Ada orang-orang yang begitu. Dan kalau Anda lihat orang-orang begitu, jangan iri hati. Jangan bilang, lo sok kaya, lo sok pengen dihormati gembala. Enggak. Memang dia punya karunia berbagi, silakan. Tetapi ada juga orang punya karunia pelit. Enggak ada, Pak. Ada orang yang punya karunia bernubuat. Bukan dibuat-buat, nubuat sesuai dengan iman Kristen. Enggak apa-apa. Kalau saudara punya karunia apa saja, enggak apa-apa. Gunanya seluruh karunia itu, Alkitab berkata, untuk kepentingan tubuh Kristus bersama. Jadi kalau saudara punya karunia bahasa roh, punya karunia memimpin, punya karunia nubuat, punya jawatan mengajar, itu bukan untuk kepentingan pribadi, Pak, Bu. Itu untuk kepentingan pelayanan. Jangan sampai satu saat kita diperhadapkan dengan meja pengadilan dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan seperti yang dikehendakinya. Dan akhirnya Tuhan berkata, pergi hai kamu si jahat, karena kamu tidak melipat gandakan, tidak mengerjakan talenta karunia yang kuberikan kepada kamu. Sekali lagi cobalah cek istri-istri.
karunia apakah yang ada pada suamimu, ataukah suami cek dirimu sendiri. Anda itu diberi karunia apa? Sekali lagi karunia itu harus terus dipertajam. Harus terus melakukan pekerjaan Allah walaupun kita sudah berkeluarga. Jadi enggak ada istilah kalau sudah berkeluarga karunianya undur. Enggak ada istilah sesudah keluarga istilahnya enggak tajam lagi karunianya. Enggak ada itu. Kecuali saudara memang sama sekali tidak mau melayani lagi. Itu beda. Karena enggak ada tempat untuk menyalurkan karunia itu. Sebabnya pagi ini sekali lagi saudara, bahwa keluarga kita harus tetap eksis dalam pelayanan. Karena ada sebuah kepercayaan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Amin. Halo, amin. Ya. Coba tanya kanan kirinya, karunia kamu apa? Ya. Hah? Satu hari ada jemaat Petamburan bilang sama saya begini. Itu Petamburan kok pakai nyanyi glamor-glamor segala macam paduan suara sih. Naik tangga aja udah gemetaran. Pegang map saja sudah gemetaran goyang-goyang. Masih pakai tampil segala. Untuk apa itu? Yang muda ngelihatnya nggak semakin muda semakin tua. Apalagi yang tua pasti semakin redup. Pak Bu, gereja ini mengaryakan orang-orang tua untuk tetap eksis. Karena gereja ini tahu orang tua-tua pun tetap berkarya untuk kerajaan Allah. Karena ada karunia untuk hal itu. Amin. Kalau Anda tidak punya karunia untuk bernyanyi Pak. Tidak usah komplain sana komplain sini Pak. Duduk manis dengar orang menyanyi. Kalau Anda pun belum tentu bisa bernyanyi. Itu sebabnya hari ini saudara cobalah cek masing-masing. Karunia apa yang Tuhan berikan kepada istri, kepada anak, kepada suami. Dan semua menjadi satu dan berkata mari kita melayani Tuhan. Mungkin istri punya karunia berbagi. Mungkin suami punya karunia memimpin. Mungkin anak punya karunia marifat atau hikmat. Sehingga kalau istri mulai memberi, suaminya berkata berilah yang tepat, yang jelas. Dan anak berkata kalau memberi harus dengan hati yang tulus demi ya. Supaya pemberian kita diberkati Tuhan. Itu kan sebuah kekompakan dalam sebuah pelayanan. Sekali lagi saudara, kenapa keluarga kita harus sukses dalam pelayanan? Karena Allah memberikan kehebatan yang luar biasa berkaitan dengan potensi ilahi. Yang kedua, kenapa keluarga kita harus sukses dalam pelayanan sampai Tuhan menjemput kita? Karena Alkitab mengajar kepada kita bahwa di dalam keluarga harus ada yang namanya keseimbangan antara pelayanan dan pekerjaan untuk kebutuhan setiap hari. Alkitab dengan jelas kepada kita manusia tidak saja diberikan mandat agung atau mandat untuk bekerja. Jadi pada waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kelolalah dan kuasai bumi, beranak cucu dan bertambah banyak, itu Alkitab mengajarkan. Itu disebut mandat agung. Bekerjalah. Jadi kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak menjadi pelaku firman mandat agung itu. Tetapi tidak hanya mandat agung untuk bekerja, tetapi Alkitab juga memberikan kepada kita yang namanya amanat agung. Apa itu amanat agung? Bicara pelayanan. Kedua perintah ini harus menjadi pekerjaan kita. Menjadi pekerjaan rumah tangga kita sampai Tuhan datang. Karena dua-duanya ini adalah perintah Tuhan. Jadi jangan sampai saudara cari uang terus tidak pernah pelayanan Pak. Itu enggak seimbang Pak. Enggak seimbang. Yang seimbang itu ya bekerja ya melayani. Tidak boleh beras sebelah. Saya bilang sama jemaat, saudara punya anak enggak boleh melayani aja sekolah nol. Enggak boleh juga. Sekolahnya pintar, enggak melayani, enggak boleh juga. Enggak begitu kehidupan. Cari uang terus enggak melayani, enggak boleh juga begitu. Perintah Tuhan itu keseimbangan antara bekerja untuk kepentingan pribadi,
tetapi juga bekerja untuk sebuah pelayanan. Kalau saudara hanya mengerjakan cari uang, cari kedudukan, cari jabatan, cari kebutuhan hidup dan tidak melayani Tuhan, itu Anda sedang tidak seimbang. Tunggu jatuhnya. Ini bukan nakut-nakutin. Segala sesuatu yang gak seimbang, lama rusak, hancur Pak. Satu hari saya dengan Pak Yosi pulang dari Aceh, saya ingat betul waktu Aceh kena tsunami. Kita naik pesawat, habis rapat di Aceh dengan NGO luar negeri, pesawatnya Wing. Lion tapi yang MD, McDouglas, yang panjang bukan Boeing. Itu katanya sudah 20 tahun dipakai di Amerika, terus diambil di Indonesia dikontrak. Nah buat orang Indonesia itu pesawat keren, Amerika men, padahal sudah 20 tahun tinggal rusaknya. Orang Indonesia memang suka kereta api bekas, mobil bekas, baju bekas, pesawat bekas. Maklum karena kita bukan mencipta, karena kita ini menikmati. Jadi yang bekas-bekas pun dinikmati. Ada juga orang yang suka istri bekas. Haleluya. Kita check in, masuk ke pesawat Lion yang MD, yang panjang, yang seatnya 2-2. Itu pesawat terbang, 20 menit. Udah landing lagi. Kenapa? Mesinnya mati satu. Itu orang-orang Aceh yang naik pesawat dia sujud menyembah di bandara. Dan malam itu kami dikembalikan di hotel. Ini kalau nggak seimbang mesinnya satu hidup Pak. Nyampe. Tapi nggak tahu nyampenya di Medan, di Jakarta atau di lautan. Seperti yang pesawat kemarin itu. Karena nggak ada keseimbangan. Selamat pagi. Ya, hidup itu harus seimbang Pak. Nggak bisa nggak seimbang. Ini perintah Tuhan. Ini firman. Jadi kalau saudara hidup ini yang betul tuh begitu firman Tuhan. Yang mengerjakan mandat agung dan juga mengerjakan amanat agung. Ia bekerja, ia melayani untuk Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati Pak. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Harusnya begitu, konsep kita tuh begitu. Jangan kalau waktu masih belum nikah semangat melayani. Wow, patriotisme. Semangat. Loyalitas luar biasa. Nggak ada orang lain, saya melayani. Setelah menikah mulai pikir-pikir lagi, Pak sibuk urus anak, urus istri, urus suami, urus bisnis. Rumah jauh di Cibubur, rumah jauh di Tangerang, rumah jauh di Depok, mulai. Pak kalau kita semua melayani seperti zaman-zaman dulu kita nggak berhikmat. Bukan itu maksud saya. Anda boleh mengurangi sebuah pelayanan. Tapi Anda tidak boleh mengurangi sebuah kualitas pelayanan. Kalau nggak seimbang Pak, ntar jatuh. Ntar keluarga kita teresyok-syok. Nanti saya jelaskan selanjutnya kenapa kita perlu keseimbangan dalam sebuah pelayanan. Yang ketiga, kenapa keluarga kita harus sukses dalam pelayanan. Yang ketiga. Mari lihat slide-nya. Sukses pelayanan itu akan memproteksi rumah tangga. Jadi nilai pelayanan itu akan memproteksi rumah tangga. Saudara pernah ikut SPY atau SPK di gereja ini? Kita kalau sudah mengalami Tuhan disuruh bersaksi ke depan. Tujuannya selain Tuhan dipermuliakan dan iblis dipermalukan. Salah satu tujuannya kita sedang menyampaikan sesuatu yang pada akhirnya memproteksi kita sendiri. Contoh begini. Seandainya saja saya ini orang yang berjinah contoh. Karena saya lahir baru ikut SPY contohnya, saya bertobat total. Nah gimana caranya supaya saya ini di cover dalam sebuah kehidupan melalui pelayanan? Saya bersaksi. Saudara, sebelum saya ikut SPY, sebelum jadi orang Kristen, sebelum saya percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya orang nakal.
Saya sering pakai barang-barang bekas termasuk istri-istri orang yang bekas-bekas itu. Tapi saya bertobat hari ini, terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Seorang ini keluar di dunia luar, terus melihat tawaran-tawaran yang sama. Maka di benak orang ini pada waktu terima tawaran-tawaran muncul. Saya kemarin sudah bersaksi di SBY. Nanti kalau saya jatuh lagi malu gua. Halo? Betul? Harusnya begitu Pak. Saya kemarin sudah ke depan dibimbing sama Pak Hendra. Kalau saya terima tawaran lagi ntar saya malu. Gimana kata pembina saya? Artinya apa? Pelayanan itu, kesaksian kita, itu mengcover kita minimal Pak. Masa saya melayani Tuhan gak ngasih perpuluhan, gimana sih? Namanya juga pelayan, nah gitu. Jadi pada akhirnya kita memberi karena ada covering, saya ini melayani. Saya ini melayani kok masa jadi suami yang gak baik. Loh saya kan melayani Tuhan. Jadi salah satu nilai pelayanan, salah satu banyak nilai-nilai yang lain adalah covering diri kita, mengcover, melindungi, memproteksi kita orang-orang percaya. Jabatan saya gembala, pendeta, pelayanan. Saya kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya, hati nurani saya jujur berkata, lu gak benar. Saya kan gembala, saya kan pendeta, masalah begini. Setiap jam 5 pagi saya berangkat dari Cibubur ke Petamburan antar istri. Jam 5 pagi sudah kebut-kebutan. Kita diselip-selip orang. Kalau kita mulai nggak terima, mulai nyelip-nyelip. Istri bilang gini, ingat hamba Tuhan, pelan-pelan lagi. Mulai nyerobos sana, nyerobos sini, lewat jalur lambat, jalur-jalur dilarang. Anak mulai berkata, pendeta pendeta tobat, bertobat, balik lagi. Betul toh? Namanya juga pelayan. Saudara dengar baik ya, jadi ada banyak tujuan kita melayani. Kita melayani karena itu perintah, betul. Kita melayani karena kita ingin mengucap syukur sama Tuhan, betul. Kita melayani karena Tuhan beri kita karunia melayani. Tapi juga kalau kita melayani sebenarnya, kita sedang memproteksi diri kita untuk tidak menjadi rawan karena pergumulan dalam dunia ini Pak. Istri suka bilang, masa penyambut tamu kok senyumnya di gereja saja. Di rumah dong buka mulut. Loh, masa pelayan Tuhan kok begitu? Sering kan kita dengar begitu ya? Pelayan Tuhan kok karakternya, sikapnya begitu. Enggak jadi berkat. Makanya kita berkata apa? Lewat hidupmu Allah dipermuliakan. Lewat perbuatan baikmu Allah dipermuliakan. Itu sebabnya pagi ini saudara yang belum melayani, melayani. Yang sudah melayani, melayani terus sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Ingat, pelayanan itu sebuah proteksi ilahi. Apa yang bisa memproteksi kita? Menjaga kita tidak jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Karena ada proteksi firman, proteksi kehidupan dalam sebuah pelayanan. Kalau saudara pemimpin komsel di gereja ini, saya percaya kalau saudara suatu saat diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, apapun bentuknya, saudara pasti ingat, saya pemimpin komsel. Masa saya begitu? Pasti begitu, pasti. Tuhan pasti ingatkan kita untuk perkara-perkara begitu. Amin. Masa hamba Tuhan perpuluhannya diutang-utang. Pelayan Tuhan kok, melayani kok. Pasti begitu, pasti. Enggak mungkin enggak. Nilai itu pasti ada. Mohon maaf ya. Masa orang PSKR begitu? Kan PSKR. Ini contoh nih, jangan tersinggung. Contoh. Masa pemain musik begitu? Kan pemain musik. Tiap minggu dilihat 1.000 orang. Keren loh. Hai pemain musik, tiap minggu ada dilihat 1.000 orang di gereja ini. Istrinya bilang, Pi,
Pemain musik masa begitu sih. Satu hari di gereja kami ada pemain bass, pakai anting, melayani Tuhan. Wah, saya udah panas dingin lihat jemaat begitu. Pemain musik di gereja pakai anting. Saya udah waduh. Ditegur ngambek, nggak ditegur nggak jadi berkat, gimana caranya ini? Ini kalau simpatisan mending, ini pelayan Tuhan di gereja. Kalau seandainya orang emosian, saya kan gembala sidang, masa emosian. Pelan-pelan deketin anak ini, kita peluk dari belakang. Brur, telinga nggak dilubangin kan? Enggak om. Kok bisa nyantol tuh anting-anting? Ya om, ini kan ditempel aja. Itu nanti kalau main musik lepas, kamu malu, mendingan dilepas sebelum main musik. Iya om, selesai. Haleluya, aman, turun. Coba kalau saya bilang, hai telinga, dengar yang pakai anting. Jangan melayani, hari itu gak ada yang main bass, dia tersinggung, dia pulang. Ya namanya seorang gembala pelan-pelan dekatin jemaat. Sabar, sabar dalam segala susah hidupku. Enggak apa-apa. Memang begitu, memproteksi diri Pak Bu. Betul? Satu hari jemaat marah-marahin gembalanya, marah-marahin pendeta untuk. Gembala nggak tahu diri. Domba terhilang tidak dicari. Gembala kok model begitu. Dia nggak ngomong sama saya, tapi dia ngomong direkam sama anaknya. Rekamannya dikirim ke saya. Jadi dia ngomong dikirim ke saya. Ini anaknya luar biasa. Jadi pada waktu dia marah-marah begitu, saudara, anaknya on-kan HP-nya, dikantongin, itu suaranya tembus ke saya. Pendeta gembala sidang, pintar bicara saja. Kita terhilang tidak dicari. Emang kita nggak batu gereja. Kalau saya bilang dia tidak terhilang, dia memang menghilangkan diri. Habis ibadah Natal pagi-pagi tanggal 25 Desember saya datang ke rumahnya. Saya peluk. Selamat Natal dan Tahun Baru. Wih pendeta datang, senang. Saya bersyukur jadi gembala sidang. Dominan saya berkurang banyak. Saya ini orangnya serba cepat. Tapi pelayanan saya sebagai seorang gembala memproteksi saya. Dan ibu ini saya bilang Tuhan memberkati. Pendeta minta maaf gak ke gereja? Enggak apa-apa. Saya mau bilang, lo kemarin yang bilang gua jadi gak jadi gembala. Kan gak enak hati namanya juga jemaat. Apalagi Natalan saudara. Saya datang makan ayam, rica-rica karena dia orang dari utara. Bukan Sumatera tapi Sulawesi. Waduh senang bahagia. Pendeta udah kenyang pulang ya. Iya pendeta puji Tuhan haleluya. Tahun ini enggak ke gereja lagi. Ya biar aja. Aduh, proteksi. Sebagai seorang suami, dengar ya, sebagai seorang suami, kalau Anda dalam sebuah lingkaran pelayanan, Anda akan memproteksi diri secara tidak langsung terhadap situasi keluarga. Saya renovasi rumah. Sampai hari ini, jemaat yang saya suruh renovasi itu, sampai hari ini tidak ada laporan, tidak tahu uang saya dipakai berapa. Dia pergi begitu aja. Tukang datang ke rumah Pak saya belum dibayar, nah lu belum dibayar. Duit semua sama kontraktornya. Istri bilang gini, cari dong Bi, cari. Haleluya, ini jemaat sendiri mau diapain juga ini. Aduh Tuhan. Bapak Ibu, pelayanan itu seringkali membuat kita hidup lebih aman dan tidak gampang tergoncangkan. Kalau Anda sebagai seorang pedagang, Anda diperhadapkan dengan pembeli-pembeli yang emosional, pembeli-pembeli yang gaya karakternya berbeda-beda. Ada yang pelan-pelan, ada yang cepat. Ada yang naruh uang dilempar, ada yang dikasih pelan-pelan. Beda Pak. Tapi kalau Anda seorang hamba Tuhan yang melayani gereja ini, maka Anda akan mengerti firman yang berkata, sabar melayani orang-orang
supaya saya jadi berkat. Halo? Mari kita mengerti. Jadi nilai sebuah pelayanan itu, selain kita mengasihi Tuhan dan tahu pekerjaan Allah, itu memproteksi kita. Orang hebat. Ya, hebat. Tapi kebenaran ini tidak boleh menjadi senjata membunuh suami. Hai istri-istri. Hai pelayanan, suami, pelayanan kan? Yang marah-marahin istri ya. Pelayanan kan? Pemain musik kan? Ingat ya. Pemain musik tidak boleh marah-marah sama istri. Itu mah nggak benar. Pak Untung bilang pelayanan ya, pelayanan. Proteksi diri ya, nggak boleh emosi. Itu nggak benar. Kalau istrinya kurang ajar ya dimarahin. Gitu Pak. Kalau istrinya pemborosan ya dimarahin, nggak boleh begitu. Jadi jangan sampai saudara punya pemahaman yang berbeda, nggak boleh begitu ya. Jadi yang namanya melayani itu memproteksi diri. Yang terakhir, mau selesai. Haleluya. Sukses dalam pelayanan itu dampaknya sampai kepada generasi berikutnya. Jadi kalau Anda seorang bisnismen, lahirlah anak seorang bisnismen, itu memang luar biasa dan tidak salah. Kalau Anda menjadi seorang guru, lahirlah di keluarga Anda, guru-guru berikutnya, di generasi berikutnya. Itu luar biasa, berarti Anda adalah orang yang sukses. Kalau Anda seorang WL dan lahirlah anak seorang WL, itu juga luar biasa. Karena saudara telah melahirkan generasi yang luar biasa. Harusnya pelayanan begitu Pak. Sebab pelayanan akan melahirkan nilai-nilai pelayanan kepada generasi selanjutnya. Mari kita buka ayat favorit di bulan ini tentang keluarga di dalam kitab Mazmur 127. Ini ayat favorit yang selama bulan ini dibaca. Kita baca saja pada ayat yang kelima. 128 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu mengalami apa? Damai sejahtera atas Israel. Saudara dengar, Alkitab memberikan sebuah kisah yang luar biasa. Setelah kitab Keluaran, maka muncul kitab Yosua. Setelah kitab Yosua, muncullah kitab Hakim-Hakim. Kenapa kok Israel dipimpin oleh para hakim? Zaman Musa, orang Israel mengajarkan firman dan ibadah dan pelayanan. Zaman Yosua masih ada generasi yang mengerti pelayanan. Tetapi di akhir masa tua Yosua, ada banyak orang Israel yang sudah menikmati tanah Kanaan dan melupakan pelayanan. Pada akhirnya Yosua dalam kitab Yosua pasal 24 dia berkata, pilihlah hari ini yang kau anggap baik. Beribadah kepada siapakah kamu, tetapi aku dan rumah tanggaku hanya beribadah kepada Allah saja. Generasi sesuai Yosua, tidak ada lagi generasi yang cinta pelayanan. Cinta Tuhan, pada akhirnya muncullah kebejatan moral di antara orang Israel. Maka muncullah pemimpin di sana, hakim-hakim. Apa tugas hakim? Mengadili orang Israel yang moralitasnya tidak bagus. Karena Yosua, setelah Yosua, tidak ada lagi cinta pelayanan. Tidak ada lagi cinta pekerjaan Allah. Maka lost generasinya adalah generasi yang tidak memuliakan Allah. Jangan heran kalau gembala sidang di tempat ini, anaknya jadi gembala sidang. Buat saya itu sebuah keberhasilan. Buat saya.
Jadi kalau gereja Pentakosta bapaknya jadi gembala, meninggal anaknya jadi gembala, sebenarnya itu sebuah sukses story yang bagus. Satu sisi bagus. Artinya apa? Karena bapak bisa menanamkan nilai-nilai pelayanan kepada anaknya. Saya sedang memancing-mancing kepada 3 anak saya supaya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mau. Dia bilang gini, nggak mau susah. Jarang pulang, duitnya dikit. Anak sekarang Mbak Bu gitu, jarang jalan-jalan. Anak jadi pengusaha. Saya bilang gini, tapi jadi pengusaha tapi cinta Tuhannya pelayanan ya. Iyalah, gitu. Artinya walaupun nggak jadi pendeta tapi melayani Pak. Sekali lagi, kenapa generasi berikutnya harus melayani? Selain generasi berikutnya diproteksi dengan luar biasa. Karena ini nilai ini tidak boleh putus Pak. Yang namanya pelayanan nggak boleh putus. Nyawa boleh putus. Hidup boleh berakhir. Tapi pelayanan tidak boleh putus dan berakhir. Dan hanya berakhir kalau Tuhan datang yang kedua kali. Generasi siapa lagi yang melanjutkan pelayanan? Kalau gitu Pak Untung, saya kan kolektor sudah 10 tahun. Anak saya kolektor juga dong. Boleh saja. Siapa nggak bilang nggak boleh? Ya kalau bicara kolektor lagi lah, singer lah minimal lah. Atau ketua komsel lah begitu. Masa karunianya kolektor seumur hidup sampai generasi kelima. Kan begitu. Saudara, kalau saudara jadi seorang pengusaha, jadi orang yang duitnya cukup oke. Kan saudara pengen juga kan anak-anak seperti itu. Apa yang saudara rintis dalam usaha, pekerjaan. Kan pengennya kan anak juga kalau bisa meneruskan, begitu kan? Nah, atau kalau tidak minimal anaknya bekerja duitnya lebih banyak dibanding papanya, kan begitu? Boleh-boleh saja, nggak begitu. Saya begini, papanya udah merintis pekerjaan yang bagus. Anaknya direhab. Saya ini lagi membimbing orang. Bapaknya itu, dia punya perusahaan alat-alat bedah rumah sakit. Anaknya satu hari bosan dengan gereja. Karena di gereja itu-itu saja, nggak ada yang lain, nggak ada yang menarik. Datang ke gereja nyanyi, dengar firman pulang, membosankan katanya. Dia mencoba lari ke dunia yang tidak membosankan dunia. Akhirnya direhab di panti narkoba. Ternyata di luar kebebasan kebablasan. Dan pada akhirnya direhab. Sekarang sedang saya bimbing. Bulan Maret nanti kita nikahkan karena sudah sehat. Dan anak ini bilang begini. Kenapa saya jadi begini Pak? Karena saya nggak mau dengar-dengaran sama orang tua saya. Jadi orang tuanya ini sudah masuk rumah sakit, lehernya sudah dilubangin. Nafasnya nggak lewat hidung, lewat leher. Makanya cepat-cepat Pak nikahkan kami supaya kami ini orang tua bisa mendampingi kami. Karena dia nggak mau dengar-dengaran, papanya mau supaya dia yang terusin perusahaan. Karena dia anak laki-laki satunya. Selama bapaknya sakit dan anak ini masuk ke rehab 3 tahun, sudah tahu perusahaannya diambil orang lain. Bapaknya tambah sakit, tambah stres, tenggorokannya dilubangin. Tambah bara, katanya nggak lama lagi berangkat. Karena SK-nya sudah hampir dekat. Bapak yang baik, dia berkata begini, papamu sudah melayani, saya mau kau melayani. Halo? Halo? Iya Pak. Udah nggak usah melayani lagi, udah biar papa aja, udahlah pelayan nggak dapat apa-apa, bikin susah. Udah nggak usah melayani, udah cukup papa aja, nggak susah-susah papa aja. Di gereja mah nggak enak, tersinggung terus. Bapak yang berhasil. Dia berkata begini, pekerjaan Tuhan belum selesai. Kamu harus meneruskannya sampai kau berjumpa dengan Tuhan. Itu baru Bapak yang hebat, luar biasa. Pak Hendra ini sibuk melayani. Anak-anaknya main pelayanan. Berharap tidak berhenti kepada Anes dan Ivan. Berharap kepada cucu-cucu cicitnya. Pak Hendra berangkat. Cucu cici tetap melayani. Itu Pak.
Nggak ada kata pensiun pelayanan Pak. Diwariskan. Alkitab berkata mewariskan iman. Yunike mewariskan iman kepada Timotius. Iman itu berbicara segala macam bentuk yang sifatnya rohani. Itu diwariskan kepada generasi. Saudara-saudara yang hari ini umur 50 tahun, 30 tahun lagi Anda kemana? Ke surga Pak, udah jelas. Terus siapa dong 30 tahun lagi yang meneruskan ini gereja? Generasi kita. Makanya kalau bapaknya melayani, bawalah anak-anak melayani. Sebab ada sebuah kebanggaan. Anak saya bilang begini yang laki-laki. Ditanya sama mamanya, nah pengkhotbah yang favorit buat kamu siapa? Dia suka tanya anaknya, enggak di depan saya. Kalau di depan saya nanti takut terintimidasi. Dia tanya, mamanya tanya, saya tidak ada. Anaknya bilang gini, papa dong. Kenapa kamu nggak mau jadi papa seperti papa pendeta? Gampang nanti. Saya bangga, anak saya pun bangga melihat papanya jadi seorang hamba Tuhan. Kalau anak saudara sekolah ke tempat lain, papamu kerja apa? Nganggur. Aduh, anaknya juga mau bilang juga sedih. Karena yang lain papanya kerja, betul kan? Iya. Papamu di gereja mana? Petamburan. Melayani enggak? Enggak. Kok enggak melayani? Tahu. Beda Pak. Kamu di gereja mana sama orang tua? Petamburan. Papa melayani apa? Pemain drum, men. Keren. Anaknya juga bangga, pemain drum. Betul? Iya. Opa kamu ke gereja mana? Petamburan. Masih melayani. Oh PSKR, tiap minggu tampil. Keren. Apa itu PSKR? Itu yang nyanyi-nyanyi. Kor. Keren kan? Keren. Papamu kemana? Di Petamburan ngapain? Duduk-duduk. Enggak keren amat. Jadi kalau saya sebagai seorang bapak akan menjadi kebanggaan anak saya bukan karena saya kaya dan pintar saja. Tapi anak saya berkata, papa pelayanan. Keren ya, beli dasi. Coba saudara beli dasi. Tapi enggak melayani. Anaknya bilang ini, beli dasi untuk apa? Pakai ke gereja. Emang kerja pakai dasi? Kan tapi enggak melayani. Tapi emang boleh ke gereja pakai dasi? Enggak dilarang sih, tapi enggak umum. Beli dasi untuk apa, Pi? Pelayanan. Minggu depan kan Papa udah mulai singer. Udah di audisi, suara sih ya 90% enggak balas lah, masih lumayan. Keren kan? Jadi anak itu bangga lihat papanya melayani Tuhan. Sebenarnya anak kita akan sedih. Di saat, papi kemana? Di rumah, ngapain? Nonton TV. Gak ke gereja? Kagak. Oh itu sebenarnya anak. Aduh. Mari saudara mengerti selera anak. Dan mari buat generasi Anda, generasi yang suka melayani. Sebab pelayan kita tidak akan pernah berakhir. Amin. Itu sebabnya sukses dalam hal apa saja silahkan. Tetapi jangan lupa kita harus sukses juga dalam keluarga, dalam sebuah pelayanan. Kiranya firman memberkati kita pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Mari kita berdiri di depan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu itulah kerinduanku. Mari kita menyenangkan Tuhan lewat keluarga kita yang sukses dalam sebuah pelayanan. Kita melayani Tuhan karena ada nilai-nilai rohani.